Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang 14 rumus Excel. Tapi sebelum memulai ke dalam videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Nah, jadi tampilan Microsoft Excel kita tuh pertama seperti ini ya teman-teman. Nah, karena aku udah buat contohnya, jadi aku tinggal buka filenya aja. Oke, ini adalah rumus yang pertama, rumus sum. Rumus sum itu berfungsi untuk menjumlahkan data. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan sum, terus buka kurung, blok bagian yang ingin dijumlahkan, lalu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Karena aku ingin menjumlahkan total nilai dari siswa ini, jadinya aku masukkan aja rumusnya di sini. Jadi kayak gini. Sum sama dengan terus blok bagian 90 bagian E 5 sampai dengan E8, kemudian enter. Nah, hasilnya jadi 345. Untuk rumus yang kedua itu adalah count. Count itu berfungsi menghitung banyaknya siswa. Jadi siswa yang terdapat dalam tabel ini tuh ada berapa. Jadi kita bisa menghitungnya menggunakan rumus count. Rumus count itu seperti ini ya, sama dengan count, buka kurung, blok bagian yang ingin di blok seperti ini, di blok sampai di bawah. Nah, kemudian enter. Jadi aku udah masukkan di sini rumusnya seperti ini ya. Nih. Jadi seperti ini kira-kira. Kemudian kalau sudah tekan enter. Totalnya 4 ya. Jadi di sini totalnya siswa yang ada di dalam tabel ini adalah 4. Nah, untuk rumus yang ketiga itu adalah average. Itu berfungsi untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang terdapat dalam sini, dalam kolom. Jika misalnya ini tuh seperti kita raport, di dalam raport, jadi kita tuh bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya sama dengan average, blok bagian yang ingin ditotalkan, dan enter. Maksudnya rata-rata ya, bukan total. Jadi aku masukkan aja rumusnya kayak gini. Sama dengan average, aku blok bagian D3 sampai D6. Kemudian aku enter, jadinya totalnya 8. Kemudian untuk rumus yang keempat yaitu adalah if. If merupakan fungsi logika. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, blok bagian yang ingin dimasukkan, kemudian tanda sama besar, lebih besar sama dengan 90. Seperti ini ya kira-kira teman-teman. Jadi kita masukkan aja di sini predikatnya. Nah, rumusnya kayak gini. Jadi masukkan aja sama dengan if, buka kurung, D3, nih ya, D3, yang ini bagian yang ini nilai, blok sampai ke bawah. Enggak, maksudnya blok bagian yang ini, terus masukkan tanda besar sama dengan 90, titik koma, tanda petik A, petik lagi, terus titik koma, if, buka kurung, D3, lebih besar, besar sama dengan 80, titik koma, itu adalah B. Nah, jadi di bawah 80 itu tandanya C, jadinya kita bikin seperti ini, kemudian enter. Oke, terus, nah, untuk rumus yang kelima itu ada sum if. Sum if merupakan data yang menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan sum if, terus buka kurung, blok kolom yang ingin kita jumlahkan, kemudian masukkan kodenya, lalu titik koma, blok kolomnya, habis itu enter. Nah, jadi ini dia yang udah kita jumlahkan. Jadi kita masukkan aja rumusnya sama dengan sum if, buka kurung, kita blok bagian jenis kelamin dari D3 sampai D8, kemudian titik koma, masukkan kode laki-laki, karena kita menghitung
total nilai laki-laki. Kemudian masukkan ini kolom nilai yang ini kita blok juga, kemudian kita enter. Nah, seperti itu ya. Terus yang bagian perempuan juga sama seperti itu. Jadi sama dengan sum if buka kurung blok bagian jenis kelamin dari D3 sampai D8, kemudian masukkan kodenya perempuan, habis itu kita blok kode nilainya dari E3 sampai E7, kemudian enter. Nah, benar kan totalnya? Nah, kemudian untuk rumus yang ke-6 itu adalah conif. Conif itu digunakan untuk menghitung banyak data kriteria tertentu. Nah, rumusnya itu seperti ini. Sama dengan conif, blok bagian data laki-laki, kemudian masukkan kodenya, habis itu enter. Jadi, ini ya yang udah kita cari tadi, kita bikin. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan conif, buka kurung, blok bagian yang D3, bagian D3 yang ini, karena kita pengen mendata jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang ada di kolom ini. Jadi kita blok bagian D3 sampai D8. Kemudian kita masukkan kodenya laki-laki, habis itu kita enter. Totalnya ada 3 ya. Nah, untuk yang perempuan juga sama, kayak gitu juga. Masukkan rumusnya sama dengan conif, buka kurung D3 blok sampai D8. Kemudian titik koma, masukkan kodenya perempuan, habis itu enter. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk rumus yang ke-7 itu ada proper. Proper adalah berfungsi untuk menjadikan huruf besar. Itu seperti huruf besar di awal dan huruf kecil setelahnya. Jadi, ini kan contoh tulisannya kan masih kayak gini, tanah air, kecil semua tulisannya. Nah, untuk rumus proper itu kita tinggal masukkan aja sama dengan proper, terus blok bagiannya ingin kita ganti tulisannya, habis itu enter. Nah, seperti ini ya. Pertama tulisannya seperti ini, kecil semua. Kita masukkan kodenya, kita masukkan rumusnya di sini. Sama dengan proper, buka kurung, blok bagian di sini, habis itu kita tutup kurung, enter. Jadi hasilnya kayak gini ya, besar di awal dan kecil di akhirnya, jadinya tanah air kayak gitu. Nah, yang ke-8 itu ada upper. Upper itu berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf besar. Nih ya, contohnya kayak gini. Rumusnya itu adalah sama dengan upper blok bagian yang ingin kita ganti hurufnya, habis itu kita enter. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Ya, kita ketik sama dengan upper, buka kurung, blok bagian yang ingin kita ganti tulisannya, tutup kurung, habis itu enter. Jadinya besar semua tulisannya kan. Yang ke-9 itu ada lower. Lower berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil semua. Nah, seperti ini contohnya. Tapi kita akan masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah sama dengan lower, buka kurung, blok bagian yang ingin kita ganti tulisannya, kemudian enter. Nah, ini ya. Untuk rumusnya seperti ini. Sama dengan lower, buka kurung, blok bagiannya, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Dan yang ke-10 itu ada left, mid, dan right. Nah, pengertiannya dulu. Untuk left itu berfungsi untuk mengambil beberapa kriteria yang dimulai dari sebelah kiri. Sedangkan mid itu dari tengah, right itu dari kanan. Nah, untuk rumusnya itu yang lift menggunakan seperti ini ya. Sama dengan lift, buka kurung, blok bagian yang ingin kita blok nih, huruf tulisan seperti ini. Nah, habis itu titik koma, kita mau pakai yang berapa huruf kriterianya. Kalau dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5 itu ya kan, tanah. Jadi aku bakal ngambil bagian tanya aja. Jadi aku bakalan ambil cuma 2, 1, 2. Jadi itunya bakal aku tulis di sininya itu jadi 2. Kemudian enter. Nah, masuk rumusnya seperti ini ya. Nah, kayak gini.
Jadi sama dengan leave buka kurung, blok bagiannya ini, bagian tanah air, habis itu titik koma, masukkan berapa kriteria yang ingin dimasukkan dari sebelah kiri, kemudian enter. Nah, tekan. Dan untuk yang mid itu aku bakal ngambil kriterianya itu 3. Jadi itu rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, sama dengan mid. Terus blok bagian ini di blok, habis itu titik 3. Nah, ini kenapa jadi 3 dan 3, ada 3-nya, ada 2, itu karena bagiannya ini, tanya itu kan udah diambil dari sebelah kiri, kemudian sisa yang ini dong, nah, air. Nah, jadi, nahnya ini tuh dihitung dari sini, 1, 2, 3, jadi itu 3, maka ditulis dari baris ke 3. Dan jumlah kriteria yang ingin aku ambil itu adalah 3. Jadi di sini aku buat 3, kemudian tutup kurung, enter. Untuk yang right itu sisanya itu sama seperti kita membuat rumus left. Jadi kita masukkan aja, gampang. Nih, sama dengan right, buka kurung, blok bagian yang ini, kemudian titik koma, masukkan berapa total kriteria yang ingin dimasukkan. Aku masukkan 3. Jadi, nah, air. Udah. Terus untuk rumus selanjutnya itu ada line. Line itu berfungsi mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Rumusnya sama dengan len blok bagiannya ini, blok di blok bagian kolomnya, habis itu enter. Nah, jadi kita mau menghitung nih karakter yang berapa sih karakter yang terdapat di dalam tulisan tanah air, maka kita masukkan rumusnya seperti ini ya, sama dengan lin buka kurung, blok bagiannya ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, 9. Dan untuk rumus selanjutnya itu ada round. Kan berfungsi untuk membulatkan angka, seperti angka desimal ya. Terus rumusnya itu adalah sama dengan round, buka kurung, blok bagian yang ingin kita blok, angkanya yang ingin kita ubah. Nah, ini ya. Terus titik 2, titik koma, kamu mau ngubahnya jadi berapa di belakang koma? Kalau misalnya aku kan mau ganti jadi di belakang komanya 2, jadi enter. Nah, kita masukkan aja di sini rumusnya kayak gini. Sama dengan round, kita buka kurung, blok bagiannya ini, habis itu titik koma. Nah, sini kamu bisa tulis 3, bisa tulis 1 atau 2, terserah kamu mau membulatkannya jadi berapa, tergantung dari angka yang ada di sini. Jadi, aku di sini 2, maka tutup kurung, enter. Jadi, 20,78. Nah, rumus yang selanjutnya itu ada concatenate. Itu berfungsi untuk menggabungkan kata. Rumusnya itu sama dengan concatenate blok buka kurung, blok teksnya, teks yang ingin kita ini kan, kita gabungkan itu menjadi satu kalimat gitu. Kita blok teks 1, teks 2, dan teks 3. Kemudian enter. Nih kayak gini ya buat rumusnya. Nah, jadi karena ini masih terpisah-pisah kayak gini kan, jadi kita masukkan aja langsung rumusnya kayak gini ya. Nih, contohnya, contoh rumusnya kayak gini. Jadi aku udah bikin di sini sama dengan concatenate buka kurung, aku blok bagian teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, kemudian kita enter, abis itu jadi kayak gini. Saya bangsa Indonesia. Oke? Nah, yang terakhir itu rumusnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok kodenya ini, terus kemudian blok kolom data yang ini, data yang di bawah, karena kita kan berpatokan dengan data yang di bawah sini. Ini itu sebagai kita tentu memasukkan rumusnya. Kita masukkan harga-harga data-data sesuai dengan di sini. Nah, kemudian urutkan berdasarkan kolom. Kalau misalnya kalian mau ngisi kolom keberapa.
Jika di sini kosong, kita bisa menghitung dari sini. Ini itu kode kolom 1, nama barang kolom 2, harga kolom 3, dan satuan itu kolom keempat. Kemudian untuk yang terakhir itu jangan lupa tambahkan false. Kemudian enter. Dan untuk mengunci tekan F4 satu kali. Kayak gitu. Terus kita masukkan aja nih rumusnya kayak gini ya. Karena ini untuk data barangnya, nama barang. Jadi kita masukkan aja rumusnya di sini sama dengan fill up blok bagian A8, kemudian titik koma. Habis itu blok bagian yang ini B18 sampai D21. Bagian yang ini aja, kolom yang ini diblok. Terus kemudian karena aku mau memasukkan data barang, jadi kolomnya itu kolom kedua karena kolomnya dihitung dari kode kolom 1, nama barang kolom 2, harga kolom 3, satuan kolom ke-4. Jadi di sini aku masukkan aja 2, kemudian titik koma, baru terakhir tambahkan false, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini gitu ya. Nah, kalau copy aja sampai bawah, nanti bakal terisi sendiri. Oh iya, jangan lupa dikunci ya. Kalau dikunci itu tandanya seperti ini, $. Oke. Nah, untuk yang kolom harga kita masukkan aja, tapi di sini kita ganti untuk kolomnya kita ganti nomor 3 karena ini kolom ketiga dan satuan itu menjadi kolom ke-4. Gitu. Jadi ini udah selesai. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.